Yusuf dengan Yesus itu A. anak kandung, B. anak angkat, C. anak tiri. Silakan dipilih. Kamu sudah tahu jawabannya, apa kamu tanya? Bisa ulang ya? Sudah ulang ya? kamu udah tahu jawabannya kan kamu tanya lagi. Gimana sih? Pertanyaan pertama itu sudah menjawab pertanyaan kedua. Iya, sudah menjawab pertanyaan pertama. Astagfirullah, ini saya 1 Korintus 4 nomor 10 ini anak. Saya ulang ya. Aduh, Pak jawab dulu tadi. Tadi ayat yang saya sampaikan itu. Jangan lompat-lompat. Kamu berada di mana? Kita giliran saya kembali ke depan, kamu diam. Dengarin ya. Gimana sih? Status antara Yusuf dengan Yesus itu adalah A. anak kandung, B. anak tiri, C. anak angkat. Silakan dipilih. Masih belum ketemu. Silakan dipilih. Bro. Anak domba. Jangan kita tambahin status ya. Status Pak Yusuf dengan Yesus adalah A. anak kandung, B. anak tiri, C. anak angkat. Silakan jawab. Halo, Karena mau jujur dia. Susah jujur. Saya ngantuk, ini pertanyaannya berulang-ulang. Bukan nggak jujur. Pertanyaan pertama itu sudah dijawab. Berarti dia sudah bisa menyimpulkan untuk pertanyaan kedua dan ketiga dan selanjutnya. Silakan. Otaknya dihubungkan dulu, dikoneksikan dengan. Kamu yang otaknya nggak dihubungkan ke. Iya, saya ngantuk dengan tausiah kamu. Tausiah kamu berkali-kali. Itu pertanyaan loh. Tadi kita bahas tentang harimau yang bersin keluar kucing. Saya tunjukin YouTube-nya, bilang saya tunjukin YouTube-nya, kamu bilang YouTube palsu. Gimana sih? Saya putar videonya, kamu bilang videonya palsu. Gimana sih? Yang berkata Nabi bukan. Nah itu kamu berdalil lagi kan? Berarti Bukan berdalil, abang berdiri di dua kaki. udah jangan ke situ. Udah selesai topik tadi. Ada khutbahnya kan? Saya putar khutbahnya ulang lagi ya. Bentar, saya buka di YouTube. Udah selesai. Saya buka di YouTube ya. Saya buka di YouTube. Selesai Kita itu sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tadi udah dijawab semua itu. Jangan balik-balik lagi. Ini tentang silsilah Kucing bersin. yang dibahas di sini, silsilah bukan Kucing. masalah bersin. Itu teori evolusi apa itu? Nanti kalau saya kasih kau juga data yang di Bible yang kurang asam bagaimana? Enggak, Mau? jawab yang itu dulu, jangan kemana-mana. Itu hadis palsu, kan udah dijawab tadi. Berarti yang disampaikan di YouTube itu ustadz palsu. Ya Saya udahlah, putar palsu ulang lah, lagi. kenapa? Ya, ini, Kenapa? kamu ini mengkafirkan ustadzmu sendiri gimana sih? Ustaz siapa? Ya, saya putar ulang ya, bentar. Udah. Itu ada kamu tunjukkan datanya, kami buka datanya gitu loh. Dihentikan kan? Nah, ya, apa lu putarin dulu? Kan kamu aja Tuhan pinjam pisau cukur dalam Bible-mu apa coba kau jawab? Cukur bulu paha, cukur bulu kepala. Nah, kamu jawab. Sesuai dengan Sekarang saya tanya, sekarang saya tanya, kamu membawa hadis doib, hadis palsu. kucing. Nah, itu kan hadis palsu. Nah, sekarang kamu jawab. Tuhan pinjam pisau cukur. Tuhan pinjam pisau cukur. Kamu jawab. Kalau kira-kira saya ambil data juga di YouTube Bible 1928 mau lu percaya? Bentar, saya kan belum tunjukkan YouTube-nya. Kamu kan Lu tadi- percaya kalau ada YouTube ya Bible 1928? Gua ambilin mau. Sadis lo itu. Diskusi dengan kalian ini Bro, mana? ada di YouTube itu loh. Ambil aja, ada ke saya. Saya mau tunjukin nih. Bible 1928. Boleh? Sadis lo bro. Mau? Sadis. Mau Mau kau. Silakan. Saya open game. Setelah itu kembali lagi ya. Jangan bahaya. Bahaya kau saya open game itu kau. Kau mau ambil dari hadis palsu, setelah dibawakan 1928 nangis kau. Kok hadis palsu sih? Berarti ustadznya ustadz palsu. Oh, iya. Kalau dia membawakan hadis palsu, ustadznya ustadz palsu jelas. Kenapa? Deal ya. Deal. Kamu sidik, kamu. Iya, saya sidik. Akan saya semua. Saya sidik kalau dia membawakan bukan ustadz ya. Kalau dia nggak tahu hadis itu hadis palsu atau hadis doif atau hadis hasan atau hadis. Oke. Iya jelas. Simak baik-baik ya. Iya, saya sidik. Saya akan bikin videonya besok. Iya. Akan bawa ustadz. Iya. Udah iya. Sekarang kamu jawab saya tanya di Yesus apa ya? Tuhan itu pinjam pisau cukur, silakan. Silakan kasih ayatnya, silakan. Oke. Yesaya 7:20, silakan. Pada hari itu dengan pisau cukur ya yang dipinjam dari seberang sungai Efrat, yakni Raja Asyur, Tuhan akan mencukur kepala dan bulu paha
Bahkan pisau itu akan melenyapkan janggut juga. Wah, Tuhan ini pinjam pisau cukur. Nah, pertanyaan di sini kok Tuhan pinjam pisau cukur mencukur kepala dan lupa. Terus kapan pisau ini dikembalikan? Saya minta datanya, silakan. Jelaskan. Yesaya 7:20. Begitu kalau diskusi jangan ambil di YouTube, ambil di kitab suci. Mereknya apa? Gillette gitu atau apa? Di YouTube kan dia lagi khotbahkan tentang singa bersin keluar ini kucing. Gimana sih? Ya, Iya, tahu dalil. harus nonton secara keseluruhan. Lu jangan usah tanggapi, lu cari aja. Itu pokoknya tugas. Jadi harus ditonton secara keseluruhan. Saya nonton, saya tadi putarkan YouTube-nya. Kamu nggak simak? Ya udah. Enggak usah lu iri. ini selesai. Tugas Selesai gimana gimana? itu? Yang penting sudah pengakuan kamu kan itu Ustaz Farso. Iya, Iya, Pak. rekam. Udah, Itu Ustaz Farso ya? Iya. Iya. Hadis Ibrahim. Bung Jai. Sekarang Dan Ustaz yang Bung menyampaikan Jai. adalah Ustaz Farso. Iya, udah. Saya 720. Jawab. Masa bawa dalil ngutip dari YouTube? Iya. Iya, Saya 720 udah. Masalahnya yang khotbahkan. Dia khotbahkan dalil yang tadi. Stop. Iya, ya saya 720 aja. Saya Jelaskan. 720. Ali. Saya 720. Udah ya saya 720. Ustaznya itu dia mengembangkan itu hadis yang tadi dikatakan. Udah, ya saya 720 udah. Ya, Kalau saya kamu 720. bawa, iya, kalau kamu bawa dalil ya kita bahas. Tapi kalau kamu sebut YouTube, mendingan kamu cari tahu merek apa pisau cukur yang dipinjam Tuhan itu. Ya silakan. Ya saya 720. Silakan. Kami diam. Baca dulu baru kau terangin, jangan sampai kau baca harga cabai kau terangin yang lain, enggak nyambung nanti. Apalagi Baca Tuhan dulu. memperagakan wik-wik di depan orang-orang Israel tuh gimana itu? Itu gampang nanti ini dulu satu-satu itu bang. Ya saya 720 lu baca dulu, baru lu terangin. Besarin malu lu. Lu baca Bible kagak sih? Bukan, lalu Tuhan melakukan. Jangan ditambahin dulu Pak Trista, jangan ditambahin lukanya dulu. Ini aja luka pertama belum sembuh. Ya, saya 720. Ya, saya 720 dibaca dulu cucuku. Setelah kau baca cucuku, baru kau jelaskan. Oke, saya baca ya. Ya. Pada hari itu dengan pisau cukur yang Turun aja ke kota. yakni Raja Asyur, Tuhan akan mencukur kepala dan bulu paha, bahkan pisau itu akan menyakan bibir juga. Pada hari itu setiap orang akan memelihara seekor lembu betina yang muda dan 2 ekor domba, dan karena banyaknya susu yang dihasilkan mereka akan makan sungguh daging madu dimakan oleh setiap orang yang masih tinggal dalam negeri. Masalahnya apa? Anda nggak disuruh membaca, Anda disuruh terangkan pertanyaannya. Oh, saya terangkan, saya baca. Iya. Pertanyaannya adalah, gitu ya. Apakah benar Tuhan minjem pisau cukur, kemudian mencukur bulu paha? Apakah Tuhan mau punya bulu paha? Silakan. Nah, itu sidik itu apa lambang dari tidak sinkronnya tidak sinkronnya pertanyaan. Lambang kesuci itu Ya, lagu. tolong dikurankan otak dan pertanyaannya. Loh, itu gini Pak. Itu mencukur kepala dan bulu paha, bahkan pisau itu melenyapkan janggut. Nah, terus pertanyaan tadi, kapan pisau itu dikembalikan? Kan pinjam, kembalikan mana datanya? Jangan dulu itu pinjamnya. Ya dulu, apakah Tuhan mau benar punya bulu paha? Iya, silakan. Saya dulu. Baca Baca ayat dulu. selanjutnya, sidik baca ayat selanjutnya. Itu perumpamaan untuk domba. Saya baca ya saya 720 seperti kamu bawakan itu titik sampai di situ, kamu jawab di Iya, situ. ayat Oh iya. 21 ada, dia tidak putus sampai di situ. Ada ayat 21. Iya, Perikopnya perumpamaan bukan? iya benar. Pemberitahuan tentang Immanuel kan? Berdosa lagi. Udah ada perumpamaan situ. Ada. Lihat ayat 18. Ayat 18 pada hari itu akan terjadi Tuhan bersuit memanggil lalat. Jangan ditulis begitu ya di judul, jangan tulis begitu di judul. Sidik, fokus sidik. Ayat 18 lihat perumpamaannya. Pada hari itu akan terjadi Tuhan bersuit memanggil lalat. Itu perumpamaan. Itu kamu yang baca ya, Tuhan bersiut kayak gimana dia bersiut? Nah, seperti kamu itu. Nah, Saya tanya di 720, kamu yang tahu itu. Kamu jawab aja tadi, Tuhan mencukur kepala dan bulu paha. Kepala ini ya. Jadi 3 di sini, kepala, bulu paha sama janggut. Wah, Betul. nah itu gimana tuh? Tidak paham? Nah, jadi Kamu baca
Baca ayat 21-nya, itu tentang domba betina. Aduh, Oh berarti Tuhan domba gitu. kok domba? Ini Tuhan loh, Tuhan akan mencukur. Berarti Tuhan ini domba. Saya bacakan. Pada hari itu setiap orang akan memelihara seekor lembu betina pada yang muda Perumpamaan itu ya? dan 2 ekor domba. Itu ayat kelanjutnya, ayat 21. Iya. Jadi kalau baca jangan lompat-lompat. 20 Bisa artinya tak apa? loncat-loncat. Enggak, 20 20 artinya apa? 20 artinya apa? Itu bulu domba. Loh, Tuhan lo di sini. Sidik, kamu udah baca ayatnya belum, Sidik? Iya, Tuhan akan mencukur kepala dan bulu paha. Iya. Bahkan pisau itu akan melenyapkan janggut, bukan melenyapkan domba. Iya, janggut domba kan? Nggak ada janggut domba di sini, Dek. Sidik menerangkan ayat ke-21, Sidik. Tidak, Itu tidak ada, tidak ada di sih, gimana? di Otak kamu sini. loncat-loncat, Sidik. Tar. Coba Otak kamu loncat-loncat. Coba dulu Pak Tristan. Otak kamu loncat-loncat, Sidik. Jangan. Sidik. Dengerin dulu. Sidik. Dengerin. Enggak. Dengerin dulu ya. Otak kamu loncat-loncat, Sidik. Iya, Ayat 20 kalau itu di- menjelaskan ayat 21. Iya, dengerin. Otak kamu loncat, Sidik. Iya, dengerin. Kalau ini sudah Pak Tristan, kalau di sini adalah mencukur domba, artinya Tuhanmu ini meminjam pisau, kemudian Tuhanmu sendiri mencukur domba, begitu? Kamu bisa baca kan? Bacakan sudah. Tadi kan sudah Katanya saya baca. Tuhan mencukur domba. Jangan suruh saya baca ketiga kalinya. Ya benar kan menurut kamu ini Tuhan mencukur domba? Benar. 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 Saya baca ulang lagi ya. Saya baca ulang lagi. Kamu. Ini terakhir kali saya baca nih. Terakhir kali saya baca. Pada hari itu akan terjadi Tuhan bersuit memanggil lalat. Itu bahasa perumpamaan. Dan tenang dulu Sidik. Sini fokus. Si Tristan fokus. Memanggil lalat. apa coba? Dari semenit dan memanggil lebah yang ada di tanah Asyur dan semua yang membahas di lembah-lembah yang terjal di celah-celah bukit batu dan pagar duri dan segala tanah pengembalaan. Tanah apa? Pengembalaan. Ayat 20 dia bilang ini, pada hari itu dengan pisau cukur yang dipinjam di seberang sungai Efrat, yakni Raja Asyur, Tuhan akan kepala. Ya, Tuhan akan mencukur kepala dan bulu paha, bahkan pisau. Iya, yang bilang pengembalaan siapa? Diam dulu yang lain. Tolong sebentar ya. Artinya Sidik, fokus, bukan jangan mau menyimpulkan. Kamu dengar dulu penjelasan saya. Jadi ayat 18, 19 dan 20 itu dijelaskan ayat 20. Jangan diganggu dia biarin. Otak kamu loncat-loncat Sidik. Oke, sekarang saya Kamu kalau ikuti selera. enggak begini, kamu kalau tanya orang yang tidak baca Alkitab, mereka akan kebingungan. Tapi saya baca, saya ada data. Saya Nih, ikuti selera kamu. Saya open cam. Dengerin. Saya ikuti selera kamu. Gantian bicara ya. Saya ikuti selera kamu. Dengerin dulu ya. Saya ikuti selera dan kemauan kamu itu adalah bukan makna sebenarnya. Oke. Sekarang apakah benar Tuhanmu ini mencukur kepala, bulu paha, dan jenggot domba? Benar atau iya? Atau tidak? Iya, udah dibacakan ini ada 3 kali tambah 4 ini. Kenapa iya yang lemas? Butuh korelasi antara otak kamu dengan pertanyaan kamu. Kenapa harus korelasi otak? Tinggal jawab iya. Saya ulang ya, saya ulang nih. Saya ulang dengan apakah benar Tuhanmu mencukur kepala, bulu paha, dan jenggot domba? Benar atau tidak? Saya ikuti seleramu loh ya. Benar atau tidak? Benar. Benar. Kurang kerja, nama Tuhan. Ada. Oke, selanjutnya. Siapakah nama Tuhan? Siapakah nama Tuhan yang mencukur paha, kepala, dan jenggot? Siapa nama Tuhan itu? Siapa Tuhan itu? Yang pasti bukan aula SWT. Iya, bukan Aula memang. SWT tidak ada di sini. Setuju bukan? Benar. Siapa Tuhan itu? Setuju, makanya. Iya, siapa nama Tuhan itu? Saya udah ini, kamu tinggal baca. Saya lagi zoom ini. Ya siapa? Kenapa suruh baca? Lu jawab siapa nama Tuhan itu? Baca, Yes. gitu. Yesus. Ikro, sini. Ikro, sini. Yang lain diam dulu. Sidik, Lu Ikro. Itu yang ngomong Bang Andi, weh.
pakai telingamu. Oh, Handi, sorry. Handi, Ikro. Iya dengerin ya. Kamu Andi, kadang-kadang nggak ngerti pembicaraan orang, kau ngomong jadi nggak nyambung, makanya dengerin baik-baik ya. Bukan. Enggak, gini. Gantian Saya nggak bicara bisa dulu. Nanti setelah saya selesai, Nggak ada. kalau kau bicara, dengerin dulu satu-satu. Dengerin dulu kalau perlu, catat gitu ya. Siapa nama Tuhan yang mencukur kepala, bulu paha, dan jenggot? Saya ulang. Siapa nama Tuhan yang mencukur kepala, bulu paha, dan jenggot domba? A. Bapa. B. Yesus. Silakan. Silakan jawab. Pening banget nunggu jawabannya. Kok aku ditanyain begini? Saya ulang lagi pertanyaannya. Saya kata dia lupa ya. Siapa nama Tuhan itu? Siapa nama Tuhan yang turun ke bumi meminjam pisau cukur dari Sungai Efrat? Saya ulang ya. Siapa nama Tuhan itu yang turun ke bumi meminjam pisau cukur dari Sungai Efrat, kemudian dia mencukur domba, kepala domba, bulu paha domba, dan jenggot domba? Siapakah Tuhan itu? A. Allah Bapa. B. Yesus. C. Nggak tahu. Jawab. Sidik, saya kasih kisi-kisi. Jawab sendiri. Ini contekan buat kamu nih. Contekan buat kamu nih. Kamu dulu sekolah kan suka menyontek, kan? Ini jawabannya. Biarin dia. Dia nggak bisa jawab. Iya. Kok dia bisa jawab yang mana? Tadi anak Saya tunjukkan kisi-kisinya. perumpamaan. Gue ikuti perumpamaannya, nggak bisa jawab dia. Katanya domba. Aduh, Sidik. Handi, Bang Handi. Hai cucuku, kenapa kau tidak mendengar Kisi-kisinya mana, Bang? suara kakekmu, cucuku? Mana kisahnya Bang? Nih, kisi-kisinya nih. Katanya perumpamaan domba itu, cucuku. Mati lagi. Katanya perumpamaan domba. Silakan itu, kisi-kisinya nih. Nih. Siapa Bisa dicontekan nih untuk ujiannya. siapa nama Tuhan itu, cucuku, yang mencukur domba, cucuku? Tuhan siapa Nih, itu, kisi-kisinya. cucuku? Yesus. Jawab dulu. Udah lihat kisi-kisinya belum? Tapi Bang Andi itu domba berjenggot ya? Nggak tahu. Saya belum pernah lihat domba berjenggot. Berkumis iya, cuma 2 lembar. Jawab dulu. Lu buka-buka apa lu? Jawab dulu. Kalau nggak Saya bisa kasih menjawab. kisi-kisinya. Kisi-kisi apa? Bukan lagu ini, bukan kis-kis otai. Saya Jawab, bukan kis-kis otai Saya bantu ini. kamu. Jawab, Tuhan siapa itu? Allah Bapa Nih. atau Yesus? Jangan sampai pindah ke jalan itu. Jawab dulu. Sini. Ini Tuhan yang kisi-kisinya. mencukur kepala bulu domba itu sampai jenggot domba. Perasaan domba juga nggak berjenggot, tapi nggak Bang apa-apa. Handi ada tamu nih Bang Handi. Ini dia bisa jawab nih Bang Handi. Ini dulu. Kita kejar dulu. Nah, begini aja, Bung. Kalau kamu tidak bisa menjawab, kau tahu nggak cara keluar dari koman? Praktekkan coba. Daripada malu-malukan lama-lama. Tahu nggak? Iya, nggak bisa menjawab kok. Tahu nggak cara keluar dari TikTok deh? Ya. Coba praktekkan. Nggak tahu cara. Nggak tahu. Saya nggak biasa. Nggak biasa keluar. Oh, nggak tahu cara keluar dari Coba TikTok. diajarin dulu. Nanti- Coba diajarin. Sidik aja. Ya, Coba ya, praktekkan ya. Pak Sidik dia praktekkan coba. Iya. Sini cara Fokus. mengeluarkan orang dari TikTok, coba Pak Sidik. Ya, silakan Sidik. Kan bukan parasit. Gini. Coba parasit yang mau mempraktekkan, coba parasit. Karena sudah ada Pak David yang menggantikan kan. Coba praktekkan bagaimana cara mengeluarkan orang dari koman. Nah, terpraktekkan. Kok saya nggak bisa, Sid? Bisa. Nggak bisa. Gitu dong, turun haus, supaya sopan itu turun haus, biar menurunkan orang. Enggak. Tadi udah 4 jam beliau udah ngantuk. Selamat bobo ya Bung Jai, besok ketemu lagi. Love you, Mah. Nah, silakan selamat pagi Bang Sugar Daddy. Sugar Daddy. Pak Halo. David, coba kamu baca topiknya Pak David. Ya, saya 720 Pak David. Assalamualaikum. Oh, Islam, Pak.
Waalaikumsalam. Ya tadi mau menanyakan ke Oh, udah Pak, udah banyak banget ya nanya Pak di sini Pak. Sabar ya Pak ya. Topik kita malam ini belum kelar. Ya saya 720 Pak Nabil. iya. Apa isinya? Isinya coba ada punya Bible apa kita bantu? Punya Pak, saya kalau titik saya nggak bisa pegang-pegang Bible Pak, itu Bible itu. Temennya datang. Berarti kita bantu aja ya. Boleh silakan Pak. Ya silakan Pak Sidik dibacain tuh. Ya saya 720. Nah, jadi gini, Yesaya 7:20 ya. Pada hari itu, dengan pisau cukur yang dipinjam dari seberang sungai Efrat, yakni Raja Asyur, Tuhan akan mencukur kepala dan bulu paha, bahkan pisau itu akan melenyapkan janggut juga. Nah, gitu. Ceritakan dulu judul besar Yesaya yang kitab Yesaya itu di atas Pak. Kalau mau baca Alkitab ya. Pemberitaan mengenai Immanuel. Berarti diceritakan tentang Immanuel. Apa yang Jadi pertanyaan di sini, Tuhan yang mencukur kepala dan bulu paha ini dan jenggot ini, A. Allah Bapa, B. Yesus. Silakan Bin. Enggak, belum, dari awal dulu. Beliau ini dari awal dulu. Tadi itu sambungannya Bung Jay. Sambungannya dulu, siapa yang meminjam bisa cukur? Nah, silakan. saya ini Pak, kaget saya sampai situ pelajaran Bapak, sementara Bapak Muslim bukannya. Kaget saya. Jadi gini, Ilmu pengetahuan Bang. iya ilmu pengetahuan benar itu. Kaget gue. Kaget kita gitu. Pak. Coba dijelaskan dulu. Gimana itu, Bang? Bawa Tuhan pelajaran. pinjam pisau cukur itu, Bang. Hah? Mencukur bulu paha, kepala, jenggot pula dicukur tuh. Tuhan mungkin. Tuhan. Bagaimana itu, Bang? Iya, itu kan Tuhan akan mencukur kepala dan bulu itu, Bang. Kamu tahu sejarah Immanuel gimana? Jadi, hah? Kamu tahu sejarah Immanuel gimana? Siapa dia? Iya, nggak tahu, Bang. Makanya di situ saya nggak ini, Bang. Saya cuma tanya itu aja, Bang. Immanuel, kalau Immanuel Allah menyertai, tapi saya nggak bahas di situ, Bang. Saya bahas di 7:20 tadi, Tuhan pinjam pisau cukur. Kaget pula saya baca, Bang. Kok Tuhan pinjam pisau cukur gitu loh? Dia mencukur kepala dan bulu paha gitu, Bang. Sampai jenggot pula dicukur. Gimana, Bang? Iya. Coba Bang Abang jelas. Bukan saya nggak mau jelas bangun secara detail. Lalu masuk ke grup ini. Atau gini aja, Bang, Itu Tuhan yang di situ itu yang dimaksudkan Tuhan akan mencukur kepala itu Allah Bapa atau Yesus, Bang? Gimana, Bang? Bapak atau Yesus, Bang? Sorry. Bapak atau Yesus? Kelana Yesus kan. Oke, aku udah tahu. 7 nama memang Yesus. Nggak usah ucuk-ucuk. Kalau aku Kenapa ini malam kenapa nggak orang kita temukan yang pada bicara, dengar kan kita bicara. Kalau saya tanya sama tidak nama Jokowi, kalau saya tanya Jokowi siapa keponakannya, abang nggak tahu. Karena kenapa? Terus yang kau mau bicarakan di sini pertanyaannya apa dulu? Coba diulang. Ya, abang bertanya. Saya mau jawab gini, Bang. Abang nanya Pertanyaannya apa yang kau mau jawab? Pertanyaannya apa? Immanuel itu, Bang, nanti. Siapa yang nanya Immanuel? Gak ada yang nanya. Terus yang nanya Immanuel siapa? Saya mau tanya apa? Dia nggak dengar pertanyaan. Ada dengar. Sama kami, Bang. Waalaikumsalam. Orang yang menjawab itu, bro, dia dengarkan dulu pertanyaan. Saya dengarkan dari tadi abang, makanya saya jawab. Nah, pertanyaannya apa? Hah? Pertanyaannya apa? Abang bertanya bisa soal itu. Terus kenapa Immanuel lu bawa-bawa? Oh, oke Bang. Kita yang netral. Ya gini. Iya. Penyambung. Balik ke bis pun lagi nggak apa-apa, Bang. Balik ke bis pun lagi apa, silakan. Oke, Bang. Jadi kalau begitu ya saya 720 kita skip dulu ya karena Anda belum menguasai ya. Bukan mau menguasai, saya nggak minta soal itu sama abang, karena abang bukan Kristen. Justru Anda Kristen ditanyakan. Tapi abang bukan Kristen. Jadi nggak bisa bertanya.
nggak bisa soal itu akan ada jadi Oke, baik. Kalau nggak bisa bertanya, ngapain lu naik kemari? naik kemari saya bang, Ngapain? saya naik kemari. Jual obat. Hanya apa yang bisa saya abang dengar soal kebenaran, tetapi soal saya tidak mau saya terlibat dalam penghinaan dan dalam Oke, kalau begitu silakan Anda bicara sendiri. Anda begini aja, Anda buat pertanyaan sendiri, Anda jawab sendiri. Silakan pakai, kita tinggalkan kita tidur semua, Anda bicara sendiri, silakan. Ya. saya tidak Oh mau. iya, saya mau tanya bang, itu tafsirnya bagaimana? Itu menjelaskan bahwa Tuhan gabut atau gimana sampai cukur? Iya, abang. Dia nggak ngerti di sana. Biarkan dia bertanya sendiri, dia jawab sendiri, biar dia nyaman. Silakan. Jangan dong, ini bertanya kok abang boleh nggak? Itu penasaran ya. Apa bang? Udah ulangi pertanyaan abang? Udah. Diulang pertanyaannya, diulang Mas di pertanyaan. Catat Jadi, ya, catat ya. Nah, Tuhan itu kan pinjam pisau cukur. Nah, ini kan bicara Tuhan di sini. Yang pinjam pisau cukur ini A. Bapa, B. Yesus. Silakan bang. Yang mencukur bulu paha itu sampai jenggot, itu Bapa atau Yesus? A. Bapa. Pak mana? Nah, Ya, nggak dengar. Saya bacain dulu aja bacain ya. Oke, dibaca. Nah, abang ceritanya di mana bang? di Yesaya 7:20. Abang ceritakan dulu ya, saya 70 sampai ayat Yesaya habis, baru saya jawab. Itu Alkitab bang, bukan bisa ditebak. Ya udah kamu baca dari Yesaya 71 sampai habis, saya dengar. Kami dengar, silakan. Iya, nggak apa-apa, kami dengar, baca aja. Apa Kamu yang baca. Iya, Bang David. Bang David. Coba dulu suruh suruh mbak. Iya. Nanti bentar Bang David. Bang David coba baca dari kitab Kejadian sampai Wahyu Bang, coba. Silakan. Abang anda gini. Ya, begini. Bang David, Iya. Bang David itu kan ajaran Anda. Kalau Anda sudah pernah baca, sudah paham, harusnya bisa Atau gini aja Mas kami. Surya. Pak David sekarang baca Bible yang Anda ketahui saja, silakan. Iya. Iya gini abang anda ya, yang muslim semuanya, kawan muslim dengar ya. Ada diajar sama kami trik bagaimana mengabaikan. Dengar dulu, jangan potong dulu. Iya Bang. Mus bertanya di tengah-tengah, jangan jawab. Kenapa kok ditanya jawab? Ada yang mau jawab, yang udah artinya dia mau bicara. Siapkan Tapi karena nggak mengetahui itu, sampai ke anak abang TK, sama kayak anak bertanya ya soal bagaimana soal Malam ini banyak orang mabuk ya. Tahu ja. Gini aja, Pin. Dampaknya yang lewat di jalan. Bang. Pin, kamu sendiri tadi ngomong itu, kamu sendiri ngerti nggak apa yang kau omongkan gitu? Coba diulang lagi. Coba kamu ulang lagi deh apa yang kau Itu bicarakan saya tadi. tadi. Coba diulang sekali lagi. diam yang lain supaya saya ulangi. Ya, coba ulangi. Saat anak TK menanyakan soal sama bapak sama mama ibunya, ini reproduksi ini bahasa awam, tapi menanyakan bahasa yang diterima dari kawannya. Maaf kata bang, ngen, kon, pin. Kalau ditanyakan itu bingung nggak menjelaskan sama TK. Nanti setelah kau SD, setelah mengenal kau biologis baru kita jelaskan. Kalau saat TK kau jelas sama kayak orang abang menjelaskan, potong-potong bicara. Kalau sebenarnya ambillah intinya apa yang mau tanyakan, balik soal ke Yesus sebenarnya yang abang belum pahami. Kalau saya jelaskan soal pencukuran begini, Yesus pinjam pisau cukur begini, nggak dapat akal abang sampai sekarang. Itu melelahkan sama kami. Saya punya. Udah cukup. Coba sekarang kau ulangi lagi tadi apa yang kau ucapkan sekali lagi. Oke. Kalau anak TK menanyakan sama abang soal biologis, menanyakan bagaimana soal reproduksi kon, Pak. Berbeda kan? Gak dapat apa? Kamu pikir kon? Kamu pikir saya udah cukup belum? Udah ulangi, terusin. Abang menyuruh saya capek. Tapi gini saya mau menyamakan pertanyaan kalian nggak fair.
Iya dah, yang ilmiah aja Bang Handi, yang dinaikin dikit Bang Handi pertanyaannya. Level pertanyaannya dinaikin dikit kali ya. Itu bisa dijawab. Ini pertanyaan nggak usah ke Bible, gini aja pertanyaannya nih. Kalau ada pohon mangga itu lebih tinggi daripada kita. Bagaimana cara mengambil buah pohon mangga yang matang? A. Diam aja. B. Dipanjat. C. Apa yang Anda lakukan? Silakan. Pertanyaanmu tujuannya pun bingung. Kok dipanjat? Orang atau enggak? Itu pakai bahasa yang santun bagus loh itu. Kamu bingung jawabnya. Ya pohon mangga bang, nanti mau hidup pohon mangga orang. Supaya tahu Bang David, kalau di kitab Injil, Jangan dibilang dulu pakai kitab. Iya, umum aja dulu Pak. ya, Jangan, kalau kitab Injil itu kurang rasional. jangan Pak. Kalau di Al-Quran itu bisa dirasionalkan dan bisa digambarkan. Topik kita Pak. Apa? Bang Anda, Bukan topik itu. Saya ulang ya. Pak David, saya ulang deh. Dengerin baik-baik. Ada mangga, pohonnya itu lebat tinggi gitu. Kamu nggak bisa menjangkau kalau pakai tangan gitu. Bagaimana caramu mengambil buah mangga yang matang itu? Silakan. Oke. Sebelum saya jawab, satu pertanyaan saya, nggak perlu saya tanya orang legal atau ilegal ini, mangga ini, pohon mangga ini. Ya, legal lah. Nggak nyolong. Legal. Dipanjat. Kalau dia layak untuk dipakai tangga gitu. Kalau kita layak harus pakai tangga. Karena siapapun orang yang mau meraih sesuatu, apapun akan dilakukannya. Itu jawaban saya. Oke, nyambung kan? Nyambung. Pertanyaan kedua. Kalau lu menemukan ada sungai yang dalam, kamu mau menyeberang, tapi kamu nggak bisa berenang, apa yang kau lakukan? Saya tidak akan menyeberangi. Harus wajib menyeberang, begitu. Apa yang kau lakukan? Kalau harus, hanya dua jawabannya. Saya bertanya, kenapa harus, dan kenapa saya harus seberangi? Yang dicari jawaban. Kamu lagi di sungai sebelah. Dengar ya Pak Surya, sebentar ya Bang ya. Jadi kita mau menguji teman kita nih. Kamu lagi di sungai sebelah. Tiba-tiba banjir. Kamu mau pulang ke rumah, tapi kamu nggak bisa berenang. Kau harus pulang ke rumah di sebelah gitu loh. Kalau kau muter, nanti bisa 3 tahun setengah baru kau nyampe di rumahmu. Tapi kalau kamu memakai akalmu supaya sampai dengan cepat, apa yang kamu lakukan? Silakan. Manusia kalau bercerita soal itu problem manusia bang. Kalau 3 tahun setengah harus nyebrang, daripada nyawa terancam lebih 3 tahun setengah. Tapi kabar itu bahwa kita masih hidup di situ, masih kita hidup. Saya emang tepat gitu. Langsung ke topnya soal agama kalau memang mau bertanya sama saya. Jadi kamu tidak akan menyeberang, dan tidak pulang ke rumah, tetap menunggu di tepian sungai begitu. Kalau nyawa pengaruhnya, buat apa harus bangkit sampai sama orang rumah? Lebih nunggu 3 tahun, tapi tahu kabar saya masih hidup. Oke, baik. Kalau sekiranya saya kasih solusi, kamu membuat rakit terus kamu menyeberang, kira-kira masuk akal atau tidak? Terus yang kebanjir itu hanya saya. Apa ada orang bodoh lagi selain saya di situ? Dia tahu begini lagi. Begini aja diperpanjang apa Bible bro? Bagaimana? Tanya dia nggak mau aku jawab kalau itu tengah-tengah bang. Logika arti gini bang, kalau mau dapat ilmu, belajarlah dari. Hanya panjang apalagi kalau Bible. Ayo. Makanya dari Bible lah bang. Dari awal jangan tengah-tengah diambil gitu loh. Kayaknya mau tanya gini, terus pikir lagi, emang bodoh orang berubah bang. Jangan ada ayam pun bang. Kalau lagi banjir ayam akan cari di tempat burung. Apa tahu sejarah Nuh? Dari mana sejarah Nuh tahu darat itu akan ada? Dilepaskan ada burung merpati bang. Tahu burung itu di mana ada darat. Ahli sejarah. Jadi saya pelajari lagi gini. Pertanyaan begitu, kalau udah ada banjir, akan bikin film rakit. Karena itu kan sekarang kan tadi abang bicara awalnya macam orang yang pintar, ternyata terakhir bikin rakit. Iya. Iya dong, benar gak Hus? Padahal pintar. Iya.
Ya, pintar betul. Bener dia. Agak lumayan. Tepuk tangan, pinter dia. Ya. Tapi padahal ada solusinya yang lain, bukan rakit misalnya ya. Ada demo pisang kayak apa, kayak upaya lah, usaha gitu Tadi maksudnya. kan mau tanya solusinya apa? Itu kan solusinya mau tanya kan pulang atau enggak? Itu pertanyaannya. Kalau solusi yang mau tanya jangan solusi panggil Basarnas lah kok zaman sekarang bang. Panggil Basarnas. Iya, kita kampung itu yang nggak ada RT. Ada apa yang kita jalani? Apanya daerah lagi sekarang yang tidak ada RT-nya? Panggil RT, panggil RW, panggil kepala desa. Gini aja sederhana lagi, Pit. Lu jangan sadar. Kenapa es itu dingin? Kan pertanyaan itu dijebak lagi. Nama saya coba belajar kenapa es itu dingin? Gak usah ke Bible deh, ini aja dulu. Ah, Kenapa? es itu dingin. Iya. Ya kalau udah es namanya bang dingin lah. Ya. Pit, lu tahu gak cara keluar komal? Oh, apa mau ngusir-ngusir orang? Enggak Nggak usah suruh orang turun sendiri. Tuh, abang mengantuk saya ini. Abang mencari ilmu. Abang ilmu abang udah penuh. Bang udah penuh kali ilmu abang berbagi bang. Tetapi kalau udah penuh ilmu abang bertanya sama orang nggak mampu ini. Bang manusia tidak dibatasi dengan ilmu. Kalau ilmu udah penuh bang. Wah, minumlah racun itu karena abang udah penuh ilmu abang. Manusia tidak ada penuh. Kita kan berbagi di sini bang Anda. Benar nggak Gus? Jangan kayak Justru iya, Justru jangan kan makanya diskusi ngobrol lah, Pit. Kira-kira yang bisa disampaikan itu disampaikan ilmunya. sekarang nggak dapat dia ilmu dari saya. Dia suruh saya turun, diusir saya. Sekarang udah penuh ilmunya gitu. Enggak, gini aja Bang David. Gini aja Bang David. Gini aja. Fit. Tadi kan udah skip Fit. Fit boleh nggak saya bertanya Fit tentang Bible juga Fit? Boleh nggak? Satu aja baru sudah ya. Boleh ya? Tapi kita bertanya, bang, tunggu sebelum bertanya, kita berbagi bang. Ya, saya cuma mau dengar tanggapanmu. Fit di Habakuk 2 nomor 11 Fit gini, sebab batu berseru-seru dari tembok dan balok menjawabnya dari rangka rumah. Itu gimana Fit? Bingung saya pula ini, saya baca ketawa pula saya ini. Sebab batu berseru-seru dari tembok dan balok menjawabnya dari rangka rumah. Gimana tuh Fit? Silakan. Di mana bang baca? Hah? Habakuk 2 nomor 11 Fit. Apa judul awalnya? Apa Judul awal batu berteriak-teriak. Kitab Yakub. Kitab Yakub. Bentar, bukan. Judul awal penghukuman atas para penindas gitu loh. Jangan tinggi-tinggi lah percuma. Nggak usah tinggi. Ya nggak usah tinggi bang. Karena kan mau ngambil Injil. Oh ya udah Fit. Mau skip aja. Fit, kamu percaya nggak manusia itu diciptakan atau tidak? Ciptakan lah bang. Siapa yang ciptakan? Hah? Siapa yang ciptakan untuk manusia? Yang ciptakan kita lah. Siapa? Yang ciptakan kita. Siapa? Hah? Siapa? Bisa kami sebut Tuhan, bisa kami sebut Allah, bisa kami sebut Tuhan. Tuhan itu siapa? Hah? Tuhanmu siapa? Nggak bisa kita sebut tuh bang. Kalau kayak ikut kan kata Muslim, nggak bisa kita sebut jatnya itu. Mulai muter lagi. Saya ikut tuh Muslim. Langsung aja Bang sebut biar kita ada pengetahuan dari Bang David. Jangan muter-muter, pusing pala ya. Aduh. Ya udah tuh. Makanya Pit, kalau malam hari jangan mandi, nanti kau bronkitis gitu loh. Apa nanya nama? Ya, sebutin aja Bang. Biar berjalan diskusinya enak gitu loh Bang. Kan enak dong. Siapa nama Tuhanmu, Pit? Hah? Siapa nama Tuhanmu? Nama Tuhan kalau kata pencipta Allah. Bukan Yesus. Yesus. Uy. Yesus. Tuhan bukan Yesus. Yesus Kristus sayang. Oke, berarti Yesus yang menciptakan manusia. Ikut Yesus Kristus itulah Tuhan sayang. Berarti Yesus yang menciptakan manusia. Pola, dengar dulu. Sederhana begini aja. Jawab. Karena belum kau sebut nama Tuhan Yesus. Supaya ku sebutkan sama ku Tuhan yang ku tahu. Karena sama kami Kristen, Tuhan itu mulia. Apapun sebutnya namanya mulia. Dan ku sebut, karena aku udah sebut tadi. Tuhan, Allah, Isa, Yesus, Allah sebenarnya Allah. Allah Akbar. Itu sama kami. Terus kamu Tuhan yang kau sembah siapa?
Tunggu. Kalau sebut nama itu bang bisa banyak bang. Abang punya akun ada siapa nama akun abang? Nama abang Namanya akun siapa? dengar dulu nama bang sebut. Nama itu bisa panggil bang siapa saja. Yang penting dia namanya mulia. Kenapa? Kalau abang bilang kebanyakan namanya itu kan Tuhan. Dia zat yang tidak bisa. Itu aku ambil dari abang. Zat. Nama orang tuamu siapa? Nama bokap. Jangan samakan orang tuaku sama Tuhan. Orang tua. Nama bokap kamu banyak atau cuma satu? Satu. Nama Tuhan kamu banyak atau satu? Tuhan. Ada penyebutan. Apa kira-kira bawang bi? Oke, aku kasih pencerahan sedikit. Iya, banyak nggak apa-apa. Ya. Kalian Tuhan itu siapa? Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan itu siapa? Sang Pencipta langit dan bumi. Allah itu siapa? Allah Maha Besar yang Sang Pencipta langit dan bumi. Tuhan itu siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan atau Allah yang percaya? Allah Subhanahu Wa Taala proper name. Nama Tuhan kami. Nama Tuhan kami Allah Subhanahu Wa Taala. Gini ya, Tuhan itu. Sama pertanyaan. Dengerin ini apa jawab kalau Muslim ya. Tuhan itu yang disembah. Nama Tuhan itu Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas ya? Tuhan yang disembah. Iyalah. Namanya Allah. yang disembah itu si Budi. Nggak pernah. Berapa kecubuk sih yang kau pakai dalam sehari, Bin? Hah? Nggak pernah. Berapa lem yang kau habiskan dalam sehari, Bin? Dengar dulu dong. Berapa iPhone yang kau habiskan dalam sehari, Bin? Dengar dulu dong. Supaya sama kita. Supaya sama lu. Nggak bisa sama, Fit. Karena kau ditanya Tuhanmu bingung. Kami ditanya nggak bingung. Tahu. Bingung. Kapan aku bingung? Aku serah dulu ya. Saya mau beli lem iPhone. Lo titip Bin, lem iPhone. Hah? Mau nitip nggak iPhone? Nitip. Ya kalau mau tukang lem ya silahkan sih bang. Hanya satu yang kutanya sama abang. Kan dia nanya sama lu kan lu yang pengalaman. Ya bang. Karet baru aja Bang Andi. Aku ya. Karet baru aja kayaknya. Pokoknya lama kita karet baru. Ya dong. Iya. Udah begini. Gini. Kamu tidur dulu, Bin. Lu tahu kan cara keluarnya daripada dikeluarin. Malah suruh ngomong kalian kalau udah jawab nih lu mau pakai kirim kami karena Ini yang mana? Terima kasih apanya. Iya, sama-sama. Hati-hati ya Bang ya. Sehat-sehat selalu. Tuhan itu udah selesai. Nggak ditanya lagi, Fit. Udah nggak ditanya. Terlambat, Fit. Terlambat. Berarti kamu gak bisa bertanya. Sudah terlambat. udah nih kamu. Diskusinya Udah dua buat waktunya untuk ngelem. Fit, waktunya untuk ngelem. ada waktunya untuk tadi kau berkorban tapi kau buang waktu untuk menyampaikan ajaran. Sampai ketemu besok, Abang Davidku. Ya, jadi kau gagal untuk hadir di sini untuk apa? Yang amanat agungmu itu gagal ya, nggak sampai. Kemarin juga di sini dia sampai jam berapa? Sampai jam 3, sampai subuh. Ya, tidur dia sini. Cepat nyampernya 3, langsung pangsan gitu. Dah, gimana Bang Handi? Mau lanjut nunggu atau gimana? Ada lagi di bawah rupanya. Oh lagi nih, belum ada. Masya Allah, terima kasih Ikhwan Villa semuanya yang sudah hadir. Mulai naik itu jam-jam pas Bang Handi masuk. Udah pergi anak-anak begitu ya. Kok bisa begini malam kok gak ada yang bener ya? Capek bener-bener lo ya. Tadi kami yang Ustaz Alim diblokir, ngobrol sama Belsu sama satu lagi guru dulu namanya. Lucu gitu juga, sama juga. Cuman ya lebih lebih enak lah diskusinya. Ya udah kita bubar dulu aja. Lucu. Oke, siap Bang Handi, silakan di closing aja Bang Handi. Udah selesai, saya cuma ngerekam doang tadi. Oh, Besok udah. saya edit.
Oke, siap. Nggak berani lain kalau kayak gitu, harus diedit dulu. Layak siar apa tidak? Nggak ada di sini. Nggak banget gitu. Iya, nggak ada di sini tuh. Ya udah, Ustadz Unggul, Angel Jim, Pak Surya, Bang Sindik, Pak Rasid katanya besok kalau ada waktu main kesini lah, kita ngopi-ngopi di mana kek, gitu ya. Siap. Insya Allah. Terima kasih semuanya ya. Saya beli lem dulu di depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ikhwan Villa yang dibawa juga sudah hadir. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Allahu Akbar.